Awalnya saya kira anak saya hanya kecanduan TikTok. Tapi ternyata jauh lebih berbahaya, bukan sekedar TikTok. Dan itu jauh sekali dari pemikiran saya sebelumnya ya. Karena anak saya Aira, seusia Aira itu kan biasanya yang dipikirkan tuh hanya sekolah dan hobi. Tapi entah mengapa tiba-tiba karena dia sering bermain TikTok, dia pernah terucap sama saya, "Ma, saya mau cepat viral. Saya mau cari supaya saya cepat viral, saya dikenal banyak orang." Nah, pada saat itu saya nggak terlalu menggubris, saya diam. Tapi hati saya tuh berpikir, apa maksud dari anak saya ini? Kok kata-katanya tuh yang seakan-akan tuh nggak pantas diucap sama anak seusia anak saya Aira itu, gitu kan? Tapi saya pengen coba biar antepin sejauh mana dia melangkah, gitu kan? Awalnya saya mengira untuk menjadi viral itu hanya banyak memposting konten-konten dia. Tapi ternyata di luar dugaan saya itu. Saya kaget. Kok bisa anak seusia Aira itu sampai berpikir jauh? Saya punya dugaan tapi saya nggak sempat untuk berucap. Karena saya takut hal itu terjadi, gitu kan. Nah, udah gitu saya biarkan, saya antepin. Tapi makin kesini, makin hari, makin berubah. Namanya insting seorang ibu itu kan kuat. Dimana anak itu yang gak biasanya seperti itu, yang tadinya dia hanya konten di TikTok, memposting, tapi sekarang dia berambisi, dia tuh ingin mencari cara biar dia viral, tapi dengan cara cepat. Nah, itu yang buat saya bingung, yang gak habis pikir. Begitu anak saya bercerita kalau dia habis dari dukun, saya sontak kaget. Tapi saya berusaha tenang, dan saya ajak bicara anak saya dengan baik-baik. "Kenapa kamu melakukan hal ini, Nak? Kamu tahu ini nggak baik buat kamu." Terus anak saya bercerita bilang, Mama kan tahu saya ingin viral dengan cepat. Saya ingin punya followers yang banyak, Mama." "Oh, jadi itu tujuan kamu, Nak?" "Iya, Mah," kata Aira gitu. "Tapi apa yang kamu rasakan sekarang?" Anak saya bicara, "Saya tidak merasakan apa-apa, Mah." Ya itulah, semua kesuksesan, semua apa yang kamu inginkan viral itu, jadi nggak semua hal bisa dilakukan secara instan. Semua itu, Nak, butuh proses. Itulah yang bakal jadi abadi. Saya sempat berpikir, mana ada zaman sekarang ini dukun untuk hal-hal TikTok kayak begitu. Mustahil buat saya. Ini intinya hanya memanfaatkan saja. Karena anak saya Aira itu kan lugu. Dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Tapi memang kenyataannya ini yang saya alami. Dan baru saya alami. Kok bisa ya seperti itu? Ternyata dukun itu mengiming-imingkan anak saya untuk buka aura. Dengan cara dia mandi kembang,
makan bunga kantil, masak susuk, itu upaya untuk menjadi viral dengan cepat. Pantesan tiap hari anak saya selalu minta uang dengan jumlah yang di luar nalar ya. Intinya anak sepantar Aira itu nggak mungkin dia itu minta uang di atas 200.000. Dan ternyata ya itu, buat dia buka aura, buat mandi kembang, buat masang susuk intan lah, berlian lah, dia disuruh coba itu masang untuk keberhasilannya secara instan. Tapi ternyata semua itu hasilnya nihil. Yang ada anak saya malah depresi, uring-uringan gak jelas, ngadat-ngadatan, ngambek-ngambekan tanpa sebab yang gak jelas. Lagi enak-enak ngobrol, Toto dia kayak orang gak karuan, gak terkontrol gitu. Capek saya ngadepinnya. Harus gimana ini? Kalau udah kayak gini kan itu dukun gak tanggung jawab. Kemana lagi kalau bukan orang tua lagi yang turun tangan buat Aira. Ya di saat itu saya langsung bicara sama Aira bahwasannya kalau untuk menjadi viral itu nggak harus secara instan, tapi harus bekerja keras, harus semangat. Dan saya juga ingin Aira itu kembali seperti dulu, lebih fokus memikirkan untuk sekolah dan hobinya, karena TikTok itu kan hanya hiburan semata. Dari hasil pembicaraan saya sama Aira, akhirnya pelan-pelan Aira mau mendengarkan saya. Kalau untuk viral itu nggak harus pergi ke dukun, dia harus bekerja keras, semangat, ya terus saja jalan, insya Allah bakal viral. Asal satu hal, hindari perdukunan, karena itu nggak baik, karena hanya ingin menyengsarakan hidup kita. Dari sini saya bisa ambil pelajaran bahwa kita nggak bisa menyerahkan 100% sosial media kepada anak, karena dampaknya itu kan nggak baik ya. Jadi memang harus dalam pantauan orang tua, jangan sampai anak salah melangkah seperti yang saya alami. Mungkin di luar sana ada sebagian orang tua yang mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi ya wajiblah buat orang tua selalu mengontrol apa kegiatan anak di media sosial. Yang instan itu belum tentu berhasil, karena semua itu harus butuh proses. Buat yang di luar sana, untuk kakak atau adik ya, jangan sampai mengalami hal yang sama seperti anak saya Aira. Karena di luar sana belum tentu benar. Hanya iming-iming saja supaya kita tertarik, kita terperojok. Maka dari itu, buat kakak atau adik di sana jangan sampai mengalami hal yang sama seperti Aira anak saya. Karena keberhasilan itu bukan hanya sekedar viral ya. Janganlah cari viral. Yang penting kita bisa tenang aja. Tenang dalam menjalani apa yang kita mau. Jauhin hal-hal yang di luar dugaan, yang gak masuk akal. Jauhi hal itu sebelum terlambat nantinya.